Hadirin yang berbahagia, selanjutnya bincang optimis di masa pandemi COVID-19 akan dipandu oleh Bapak Aulia Iskandarsyah, Master of Psychology, MSc, PhD. Pada Bapak Aulia, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bu Rektor Universitas Padjadjaran, kemudian para direktur yang hadir di sini, kemudian tim penyelenggara, dan juga para narasumber yang hebat-hebat, yang alhamdulillah ini momen langka ya, para ahli hipnosis bisa bertemu di satu forum yang dihadiri sebetulnya sangat banyak sekali animo masyarakat dan animo kalangan akademisi juga para praktisi mengenai bincang positif di era pandemi COVID-19 ini. Tentu saja tadi sudah diperkenalkan, nama saya Aulia Iskandarsyah. Saya akan memandu acara ini kurang lebih maksimum sampai dengan jam 11-an. Nanti kita akan coba atur bagaimana flow-nya agar diskusi ini menjadi lebih baik dan juga menjadi interaktif. Nah, seperti yang disampaikan bahwa hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama yaitu Pak Dr. Adi Gunawan, STMPDC CH ya. Beliau tadi sudah profilnya sudah disampaikan, saya kira buku ada, kemudian beliau juga pakar Mind Technology dan juga Indonesian Leading Expert in Mind Technology juga. Sudah banyak karya beliau, saya kira tadi sudah ada video profilnya, tidak akan habis kalau misalkan membicarakan CV-nya. Demikian juga sudah hadir Dr. Gilang Yubiliana, MKes CHT, beliau juga dokter gigi sebetulnya, yang mendalami praktis dan juga keilmuan secara ilmiah dalam praktek hipnodontik adalah penerapan hipnoterapi untuk konteks medical care di kedokteran gigi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan bahwa karena ternyata agak susah untuk melakukan pengaturan flow tanya jawab kalau mempersilahkan dengan voice, maka kita akan sampaikan aturan mainnya. Nanti terminnya akan terbagi menjadi dua. Jadi termin yang pertama adalah pemaparan atau teaser lah mengenai apa sih yang sebetulnya harus dikembangkan mengenai positive attitude, positive thinking, dan juga berbagai hal kebiasaan positif di era COVID-19 ini dari para narasumber. Kemudian kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya agar mudah mengidentifikasinya, mohon untuk melakukan pertanyaan di chat box. Jadi silakan pergunakan chat box-nya, tuliskan nama dan kemudian pertanyaannya apa untuk bisa nantinya kita melihat siapa saja yang bertanya dan bisa direspon. Nanti saya akan mengatur prosesnya. Kemudian ada 16 atau 17 tadi disebutkan paket menarik ya. Artinya merchandise, ada dari ada buku dan ada berbagai hal untuk penanya yang telah berpartisipasi. Baik. Saya kira semuanya sudah siap ya, yang pasti tidak akan berpanjang lebar lagi, kita akan mulai sesi yang pertama, yaitu paparan. Kita akan minta Dr. Gilang Yubiliana, kalau saya manggilnya biar lebih akrab Mbak Gilang gitu ya, untuk menyampaikan teasernya atau menyampaikan stimulasinya mengenai bincang positif ini. Tentu saja memang tidak spesifik mengenai hipnosis, tapi kalau dilihat dua ahli ini memang ahlinya di bidang hal itu gitu. Jadi pasti pembicaraannya mengenai. Jadi saya persilakan Mbak Gilang dulu, Mbak. Jadi kalau misalkan melihat portofolio Mbak Gilang dalam karir dokter gigi, mendalami hipnosis, kemudian bergabung dengan multidisciplinary scientist, ada dari fisika, dari psikologi dengan saya, kemudian dari bahasa, kemudian dari ilmu komunikasi, dan merambah ke berbagai hal. Sebetulnya bisa diceritakan apa sih sebetulnya kebermanfaatan atau impact apa yang diinginkan, sehingga nantinya dalam konten bincang ini
bisa memiliki manfaat kepada masyarakat. Silakan Mbak Gilang. Ya. Terima kasih. Salam optimis buat semuanya sudah hadir di sini bersama kami semua. Impact-nya pasti quality of life ya, Kang Aul. Ya. Meningkatkan kualitas hidup. Jadi tapi kita bermainnya di ranah main teknologi mungkin begitu ya, Mas Adi. Main teknologi lah, kurang lebih begitulah. Jadi kalau diceritakan atau didiskusikan agak panjang, tapi lebih baik kita mainkan saja. Begitu, Mas Adi? Silakan. Saya langsung presentasi saja gitu atau bagaimana? Oke, saya bisa slide. Mungkin sekitar 10 menitan bisa disampaikan. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat mungkin. Oke, yes. Ya, mungkin yang pertama slide saya karena apa saja yang harus disiapkan sebelum mendengar paparan ini, karena paparan ini hanya diberikan waktu 10 menit. Sehingga yang harus disiapkan pertama adalah alat tulis. Lalu setelah itu lakukan proses screenshot. Tambahkan saya menjadi teman di beberapa saluran ini. Ya, silakan di screenshot agar lebih cepat. Ya, saya skip. Lalu tema paparan saya hari ini adalah judulnya saya tidak takut dengan coronavirus 19 secara saintifik dan aplikatif. Ya, ini adalah sumber bacaan yang menjadi rujukan saya saya bersama tim untuk membuat paparan ini. Oke, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa otak kita gitu, manusia itu terdiri atas otak kiri dan otak kanan. Sehingga bila kita kebanyakan katanya menggunakan otak yang sebelah kanan ini, sebentar ya, ininya belum pointernya, maaf sebentar, laser pointer, oke, bisa terlihat ya. Kalau kita menggunakan lebih banyak otak kanan, akibatnya katanya kita akan lebih banyak cemas, dan perlu kita setting bahwa kita akan menyeimbangkan kerja keduanya. Lalu ini cerita dulu ya. Jadi saat ketika coronavirus masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menyerang ke dalam tubuh tuh pada fase 0,7 hari. Jadi kayak dihalang-halangin gitu loh, dihalang-halangin masuk ke dalam badan kita itu. Apabila dia akan susah masuk ke dalam badan kita bila kita semua mempunyai imunitas humoral yang baik dan optimal. Jadi kata kuncinya ada di imunitas humoral. Nah, apa itu imunitas humoral? Imunitas humoral itu kekebalan daya tahan tubuh. Jadi seperti unsur-unsur dalam darah, antibodi. Dan kita sebetulnya bisa mempunyai imunitas humoral yang baik bila pertama adalah asupan makanan yang tidak telat, secara kuantitasnya terjaga dengan gizi yang seimbang. Lalu juga tidak terlalu capai dalam aktivitas, tidur yang cukup, terutama pada malam hari. Lalu kita juga tidak stres, lalu tidak cemas atau ketakutan. Beda ya antara cemas dan ketakutan, karena kalau ketakutan lebih banyak otak kanan yang bekerja. Tapi walaupun takut boleh saja karena dia juga mempunyai efek waspada, karena otak kiri yang akan bekerja. Setelah itu kena matahari 30 menit, olahraga ringan lah. Hindari polusi, lalu semua ini adalah konsep di 7 hari pertama. Si yang tadi mau masuk itu nggak akan bisa gitu kalau kita mengikuti mempunyai imunitas yang baik tadi. Nah, hal yang paling mempengaruhi adalah sebetulnya yang ini, yang dapat mempercepat menurunnya imunitas humoral tadi. Nah, bila imunitas humoral gagal, maka virus corona menyerang
imunitas ini gagal gitu, bahwa ini si virus corona menyerangnya akan sangat cepat. Mengapa? Karena pola virus corona ini replikasinya atau membelahnya begitu cepat. Berbeda dengan bakteri. Tadi kan yang paling penting itu tadi yang nomor 4 tadi ya, kecemasan. Kecemasan dengan cemas. Oke. Ini kata salah satu sahabat diskusi saya, namanya Mas Hari. Cemas itu apa sih gitu ya? Dia tuh seperti pemadam kebakaran katanya. Jadi sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan ketika tubuh berurusan dengan pengalaman atau mengancam, menakutkan, dan tidak menyenangkan. Jadi dan cara tubuh merespon terhadap cemas nanti akan dinilai oleh secara fisik maupun psikologis dan termasuk cara perilakunya, dan ada tanggapan terhadap cemas tadi gitu ya. Apakah dia cemas itu akan menjadi membantu atau mengganggu. Jadi cemas itu belum tentu mengganggu, justru dia bisa menjadi membantu kita. Dalam hal apa yang membantunya? Kita akan lebih fokus, lalu setelah itu memotivasi kita, lalu mempersiapkan diri apa sih yang harus kita lakukan gitu. Dan tentu dan kita harus melakukan proses komunikasi. Nah, bagaimana caranya saya, ya Bapak Ibu yang hadir di sini, dapat membantu hal-hal yang tadi itu? Ada 2 hal sebetulnya yang menjadi pokok pemikiran kami, grup hipnosis Unpad. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas humoral, yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana menenangkan diri kita. Ada 2 kata kuncinya. Oke. Bagaimana kita dapat menenangkan diri? Grup hipnosis Unpad di masa pandemi ini telah membuat yang namanya relaksasi self hipnosis secara mandiri melalui aplikasi di tautan sebagai berikut. Oke, saya keluarkan dulu ininya. Sebentar. Oke. Ya. Ini adalah bentuk aplikasi hipnosis Injabar 4 COVID-19. Tinggal dibuka di portal sini, Injabar 4. Oke. Ini setelah kita masukkan emailnya, email kita masuk. Oke, Universitas Wanita. Kita ke Sumatera. Oke, saya ya Jawa Barat. Kota Bandung. Nah, kita di sini akan menentukan derajat atau termometer mengenai kecemasan ini. Saat ini kita misalnya skalanya kita ambil 8. Next. Nah, kita melihat ini diperbesar bisa. Ini diperbesar di sini ya. Ya. Dilihat dulu sampai habis. Oke, sebentar. Sesi ini bertujuan untuk mengatasi stres, kepanikan, ketakutan, dan kecemasan terhadap pandemi. Tonton sampai selesai. Oke, setelah kenalkan nama saya Dr. X. Lalu kita setelah menonton tadi, kita mengukur diri sendiri sebetulnya berapa menurut persepsi kita.
Oke. Terus tolong juga dimaksud apakah narasi kalimat ini dapat menenangkan? Ya, gambar statis. Ya, ini tergantung penilaian Bapak dan Ibu sekalian. Ini ya tingkat kepuasan, cukup puas. Menurut saya suara yang terdengar tegas. Oke, ini bisa nih. Ya. Apakah ini akan bisa diulang kembali? Itu pertanyaannya. Ya, tentu. Ini akan bisa diulang kembali tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Selamat mencoba. Ini ada. Nah, lalu langkah kedua adalah tadi fokusnya pada bagaimana kita dapat meningkatkan imunitas humoral tadi. Grup hipnosis Unpad tuh mengeluarkan jurus namanya 4S. Apa 4S? Nah, kita udah siapkan. Halo, selamat pagi. Untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19 ini adalah salah satunya adalah melakukan 4S. 4S. Saya biasanya melakukannya, sekarang saya habis main sepeda di dalam, karena kita nggak boleh keluar gitu ya. Jadi lakukan 4S. 4S itu apa? Melakukan nafas yang dalam, slow breathing exercise, mengambil nafas, diperhatikan, tahan, lalu dibuang. Biasi interaksi antara pemateri dan peserta. Acara ini merupakan kegiatan interaksi. Saja, misalnya ada di sini. Oke, berikutnya di sebelah sini. Nah, lalu setelah itu stimulasi irama. Jadi ketika kita melakukan interaksi antara pemateri dan peserta, kita kan prosesnya mengambil nafas, membuang nafas dengan pola yang nomor satu, lalu stimulasi irama atau pendengaran sambil mendengarkan musik. Kalau saya sambil mendengarkan musiknya musik yang agak ngebeat, musiknya agak ngebeat, jadi jangan yang slow karena fungsinya adalah membangkitkan rasa semangat. Ditambah kita berbicara bukan self-talk, misalnya afirmasinya hari ini saya akan lebih bahagia. Hari ini target capaian saya untuk mengerjakan tugas akan tepat waktu. Hari ini to-do list saya mengerjakan ini pada jam sekian tercapai. Dan terus ya, pokoknya isinya itu harus isinya positif dan kurang lebih begitu. Nanti setelah ini saya akan coba simulasikan ya. Sebentar ya. Oke, kegiatan yang tadi ditayangkan dilakukan setiap pagi sambil saudara-saudara semua berjemur lah pagi-pagi biasanya. Nah, lalu lakukanlah ketuk titik pada kelenjar timus yang pertama, lalu ketuklah titik pada meridian limpa. Ya. Oke, nah kegiatan yang satu dan yang kedua ini dilakukan sambil menarik nafas dalam selama 5 kali ya, 5 kali ketukan ditahan, diambil, ditahan 5 kali, dibuang, habiskan, hembuskan. Nah kalau membuang nafas, biasanya saya umumnya
dirasakan itu betul-betul dibuang, dihabiskan. Ketika mengambil tuh diambil yang banyak gitu. Nah, sambil menarik dan membuang nafas, kita sugestikan diri kita dengan self-talk tadi. Self-talk-nya tergantung isinya itu kalimatnya itu yang membangkitkan semangat agar lebih optimal sambil dengarkan lagu yang penuh dengan hit semangat. Oke, salam optimis, selamat mencoba. Ya, tapi misalnya ada pertanyaan, saat ini saya masih dalam keadaan ketakutan. Takut dengan ketakutan itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga kita perlu yang namanya tindakan teknik mengalihkan pikiran ya. Caranya adalah kendalikan dengan menata faktor lingkungan katanya. Kalau saya bisa ngasih contoh di sini karena saya adalah staf pengajar dan juga ibu rumah tangga ya. Jadi saya ambil ilustrasi kurang lebih seperti inilah. Kalau berbicara, ini ada satu tantangan buat saya berpikirnya agak kurang smooth. Kenapa? Karena saya di sini disiplin ilmu yang datang kan dan mayoritas background-nya kan bukan hanya pengajar, peneliti, tapi juga masyarakat luas. Jadi mohon maaf kalau tidak smooth terdengarnya. Oke, saya ambil ilustrasi seperti ini. Malam sebelum tidur saya akan melakukan pertama adalah relaksasi. Sebentar ini saya turunkan ke bawah. Oke. Nah, apa yang saya tuliskan di sini, ini tinggal dibaca. Misalnya sikat gigi ini kan kegiatan kita sehari-hari, termasuk melakukan absen online lah, olahraga ringan, mulai melakukan aktivitas menuju kepada to-do list ini. Dasar ilmiahnya adalah pikiran alam sadar dan alam bawah sadar, sebetulnya yang sangat mempengaruhi itu adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita mengontrol apa yang akan kita lakukan, sehingga to-do list yang akan kita buat sebagai media monitoring sebetulnya. Saat proses berpikir tentunya. Kita akan berpikir lalu akan ada interaksi kan saat kita berpikir itu ada alam bawah sadar dan tidak sadar tadi. Misalnya beginilah. Besok saya harus mengajukan ajuan proposal riset. Malam hari saya berpikir seperti itu, malam hari. Nah, pas besoknya konsentrasi saya tuh terdistraksi gitu, karena memang macam-macam hal lah, terdistraksi itu. Otak ini akan memberikan stimulus respon, otak kita akan memberikan stimulus respon, ngasih tahu gitu ke saya, Gilang, ayo kerjakan. Kan sebentar lagi mau deadline lah gitu misalnya. Karena akan ditagih gini. Lalu alam bawah sadar saya bilang, tenang, 2 hari lagi, beres, 1 hari lagi. Nah itu yang berbicara hal seperti itu adalah alam bawah sadar. Dan interaksi antara alam sadar dan alam bawah sadar itu saling berinteraksi, berkoneksi. Sehingga media yang to-do list yang akan dibuat Bapak Ibu itu adalah sebagai media controlling. Kalau nggak ada ini bisa bablas katanya gitu. Nah, akhirnya sukses yang akan kita capai juga tidak akan tercapai kalau tidak ada media controlling seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah dalam keadaan saya cemas, ketakutan, ini saya mengantisipasi ya Kang Aul, karena sudah berkali-kali kita mengadakan talk show seperti ini. Setelah habis ini nanti saya di Japri, di medsos atau di chat di WhatsApp juga menanyakan untuk konseling, padahal sebetulnya secara keilmuan juga saya tidak mumpuni atau tidak punya kewenangan, tidak punya kewenangan untuk menterapi. Jadi yang hadir di sini silakan bisa menggunakan 2 saluran ini ya. Ini tinggal di googling dimasukkan ada. Oke, kurang lebih begitu karena lebih baik kita banyak berdiskusi saja. Memang terasanya kalau berbicara dalam aspek ini Kang Aulia dan Mas Adi Gunawan, karena multidisipliner sehingga orang yang menerima juga agak sulit menghimpun ilmu ini berdasarkan framework. Sama seperti ketika saya kalau diundang berbicara atau melakukan talaah kritis mengenai hipnosis, saya nggak bisa sendiri. Dasarnya adalah saya harus bawa rentetan 4 atau 5 ilmu ya. Termasuk di sini mungkin sudah hadir ada Kang Andri dari fisika, Teh Nani dari linguis, Kang Aul dari medical psikologi.
Kurang lebih begitu dulu. Kata kuncinya adalah memang pikiran itu bukan sebuah wadah untuk diisi, melainkan memang api yang harus dinyalakan. Ya, silakan Kang Au. Baik, terima kasih Dr. Gilang atau saya menyebutnya Mbak Gilang ya. Tadi merupakan teaser buat kita semua bagaimana ternyata ada beberapa kiat praktik dalam kita di pikiran-pikiran ataupun berbagai kecemasan yang muncul pada saat pandemi COVID-19 ini. Ternyata kalau Mbak Gilang tadi bisa beraktivitas tidak hanya secara mental, tidak secara psikologis, tapi juga beraktivitas secara fisik ya. Tadi melihat ada sepeda, tapi mungkin muter di depan rumah aja ya Mbak Gilang ya, nggak jauh-jauh. Nggak pakai alat, Mas. Ada rollernya, ada roller. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembicara yang kedua, yaitu Pak Dr. Adi Gunawan. Saya kira sudah dinantikan. Silakan kalau gitu aja langsung Pak Adi untuk menyampaikan teasernya atau informasi ataupun mengenai atau tips ataupun mengenai hal-hal yang sifatnya lebih praktis dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Aulia, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi ya. Paparan yang disampaikan oleh Bu Gilang ini sudah sangat bagus. Jadi saya akan menambahkan, melengkapi dari sisi yang lebih praktis ya. Jadi begini, sebagai hipnoterapis klinis saya sering ditanyai orang, bagaimana sih caranya mengatasi kecemasan atau perasaan tidak nyaman yang berhubungan dengan kondisi sekarang ini ya. Pandemi COVID-19, virus corona. Yang mereka selalu tanyakan adalah cara menghilangkan kecemasannya. Saya bilang, jangankan Anda, saya juga cemas di awal, saya bilang. Karena itu lumrah, sebagai manusia itu kita built-in dalam diri kita, emosi yang sangat kuat dalam diri kita ini ada dua. Sangat kuat ya. Itu emosi takut sama emosi marah. Ini berhubungan dengan sistem keselamatan diri kita, survival. Jadi kalau kita berjumpa dengan sesuatu yang membuat kita takut, nanti rentetannya bisa di dalamnya ada cemas dan yang lain-lain ya, khawatir, maka itu sebenarnya adalah aktivasi dari sistem proteksi diri. Kalau kita takut atau cemas, makna dari emosi ini, jadi setiap emosi itu punya makna, dia membawa pesan yang spesifik bagi kita, cuma sayangnya umumnya kita tidak memahami, yang kita rasakan hanya perasaan tidak nyaman. Nah, emosi cemas, emosi takut ini memiliki makna apa? Bahwa sesuatu akan terjadi dan kita merasa tidak siap dengan ini. Ini adalah sebuah respon antisipasi sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita berjumpa dengan sesuatu yang kita khawatir, kita cemas, maknanya adalah itu. Tapi sebaliknya kalau jumpa dengan sesuatu yang membuat kita marah, jadi kembali lagi, ini untuk proteksi diri ya. Takut, cemas, kita menghindar dari apa yang kita persepsikan, kita asumsikan, kita yakini, kita rasa, kita percaya bisa merugikan atau membahayakan diri kita. Sementara kalau kita marah, berarti kita akan berhadapan langsung dengan masalah ini, subjek ini atau objek ini. Nah, kalau kita takut cemas, kita lari nih. Tapi kalau kita marah, kita akan menyerang. Tujuannya cuma satu, untuk keselamatan hidup kita. Nah sekarang di masyarakat ini kan banyak sekali yang cemas. Kalau orang tanya saya apa yang harus dilakukan, saya bilang simpel kok. Di dalam dunia komputer itu dikenal dengan istilah GIGO, garbage in, garbage out. Jadi kalau kita menginput data ke dalam pikiran kita ini sesuatu yang sifatnya itu negatif, terus-menerus. Saya ingat saya dulu di awal-awal ini, di awal-awal pandemi ini kan begitu hebohnya teman-teman saya, itu menyebarkan berita. Jadi mereka itu berlomba-lomba menjadi orang yang pertama kali menyebarkan berita terkait COVID ini. Jadi teman-teman saya yang saya tahu nggak punya kompetensi di bidang yang seharusnya, itu malah mereka lebih dokter daripada dokter begitu. Jadi mereka tiba-tiba berubah menjadi pakar statistik, mereka menunjukkan data, angka yang entah dari mana mereka dapat, dibagikan di media sosialnya, di WhatsApp, di mana-mana. Nah saya di awal-awal itu membaca ini, pertama tenang-tenang saja, tapi lama-lama bayangkan dibombardir tiap hari seperti itu, lama-lama tidak kuat. Saya memutuskan untuk menghentikan semua input negatif ini.
Jadi langkah paling mudah dilakukan adalah teman-teman perlu berhenti total membaca berita negatif. Itu satu. Mengapa? Karena satu-satunya lahan yang paling subur di semesta alam ini yang kita tanami apa saja dan itu pasti tumbuh, itu adalah pikiran kita. Tadi Bu Gilang sudah jelaskan kita punya dua pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nanti saya akan terangkan lebih dalam mengenai ini. Nah, yang membuat orang itu semakin takut sebenarnya adalah apa? Karena di dalam pikiran kita ada satu daya imajinasi. Jadi data yang masuk ke dalam pikiran sadar sebelum dia di-download, disimpan di memori jangka panjang di pikiran bawah sadar, itu tidak serta-merta akan masuk seperti apa adanya. Informasi ini begitu masuk ke pikiran kita, satu contoh ya, misalkan soal kecemasan mengenai COVID ini. Di dalam diri kita pasti ada banyak emosi, termasuk emosi-emosi negatif dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Begitu data mengenai COVID ini masuk ke pikiran kita, dia secara tidak kita sadari akan men-trigger memori-memori yang lain. Dan ini bekerja di bawah sadar, sangat cepat. Dari literatur ada dinyatakan bahwa kecepatan pemrosesan data yang terjadi di bawah sadar ini 40 juta bit per detik. Sementara pikiran sadar hanya 40 bit per detik. Jadi 1 berbanding 10 juta. Jadi begitu informasi ini masuk ke pikiran sadar kita, daya imajinasi kita bekerja, maka yang muncul adalah sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa, tetapi menjadi apa-apa. Menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan apabila ini berlanjut terus, tiap hari kita seperti ini, cepat atau lambat tubuh kita terpengaruh. Mengapa? Nah, kalau kita lihat dari sistem saraf kita, itu kan ada sistem saraf simpatik, ada sistem saraf parasimpatik, dan parasimpatik terbagi lagi menjadi dua, ada ventral vagus sama dorsal vagus. Di bagian dada sini terbagi dua lagi jalurnya, ada yang supradiafragmatik, ada yang subdiafragmatik. Nah, emosi-emosi negatif ini mempengaruhi diri kita dan mempengaruhi organ-organ kita, termasuk di mana badan kita akan memproduksi adrenalin, kortisol, dan seterusnya. Apabila ini terus berlanjut, cepat atau lambat badan kita pasti akan terpengaruh. Ditambah lagi apa? Kemarin saya memposting sebuah artikel saya yang saya tulis dan saya posting di Facebook saya, itu judulnya Adiksi Emosi. Jadi dalam diri kita ini ada sebuah mekanisme di mana ini berhubungan dengan neurotransmitter, neuropeptida yang diproduksi oleh otak kita. Apabila kita merasakan sebuah emosi dan emosi ini dirasakan dalam kurun waktu tertentu, maka di tubuh kita secara fisiologis kita membutuhkan emosi ini. Kalau tidak ada emosi ini, kita merasa tidak nyaman. Rasanya ada yang kurang. Makanya kalau ada orang yang sukanya marah, bawaannya marah saja. Kalau dia nggak marah satu hari, rasanya nggak lega. Sesuatu ini nggak lengkap. Sebaliknya kalau orang yang cemas saja, maka ada kebutuhan untuk merasakan kecemasan ini. Ini yang disebut dengan adiksi emosi. Nah, orang-orang yang mengalami adiksi emosi perasaan cemas ini, mereka disadari atau tidak, diarahkan oleh pikiran bawah sadarnya untuk mencari data atau informasi lebih lanjut yang menguatkan kecemasan mereka. Jadi ini seperti bola salju yang akan terus menggelinding. Semakin hari akan semakin kuat. Maka langkah yang paling bagus yang kita bisa lakukan adalah apa? Berhenti total. Ya, kita berhenti total membaca informasi negatif. Kemudian pikiran kita kan ada 3 sebenarnya, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran nirsadar. Beberapa orang mengelompokkan pikiran nirsadar sebagai bagian dari pikiran bawah sadar. Jadi kita berbicara 2, sadar dan bawah sadar. Kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar antara 95 sampai 99%. Nah, pikiran sadar kita juga dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita sebenarnya. Jadi caranya adalah begini. Pikiran sadar ini cerdas tapi juga punya kelemahan, yaitu pikiran sadar kita, pikiran kita ini ya tidak bisa berpikir 2 hal sekaligus. Pikiran kita seperti sebuah layar, ini hanya bisa memikirkan 1 hal dalam 1 saat, tidak bisa 2. Jadi orang yang sering merasa cemas ini adalah orang yang di layar mentalnya, layar pikirannya ini yang lebih sering aktif ini adalah film-film, informasi-informasi yang sifatnya melemahkan dirinya dia, yang negatif. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengakali ini, menggunakan sifat pikiran sadar kita ini menjadi kelemahannya dia, ya. Caranya adalah kita mengarahkan pikiran kita lebih banyak
berpikir, melihat, membaca, menyaksikan hal-hal yang positif. Nah, kalau kita bisa fokus seperti ini, maka pikiran-pikiran negatif ini suka atau tidak suka, dia harus bergeser. Kenapa? Karena sifat pikiran kita tidak bisa memikirkan dua hal dalam satu waktu. Jadi hanya bisa satu. Itu satu hal caranya kita bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Yang kedua, di kanal YouTube saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bu Gilang dan teman-teman tim peneliti hipnosis dari Unpad yang membuat itu audio untuk relaksasi itu bagus banget itu. Menambahkan ini, saya juga bulan lalu saya ada membuat audio relaksasi yang saya posting di kanal YouTube saya itu dengan durasi antara dan itu free. Saya menggunakan dua teknologi di dalam audio ini. Jadi teknologi pikiran dan teknologi kesadaran. Jadi tidak hanya dengan menggunakan pikiran bawah sadar. Ini sudah bermain pada medan morfik dan segala macam. Dan mereka yang mendengarkan audio ini mendapatkan manfaat yang luar biasa besar karena mereka memberikan testimoni yang sangat bagus di kolom komentar pada audio ini. Jadi teman-teman bisa menyaksikan mendengar audio itu. Kemudian juga tadi Bu Gilang juga menunjukkan video sangat bagus ya untuk gerakan senam. Nah, saya juga ada buat itu namanya senam energi, teman-teman bisa menyaksikan itu durasinya kurang lebih 15 menit. Itu yang saya lakukan setiap pagi setelah bangun tidur, saya melakukan senam energi. Itu gunanya itu apa? Itu untuk membuat energi kita mengalami kondisi disebut dengan cross lateral. Ya, jadi kalau bayi baru lahir itu energinya itu homolateral, gerakannya naik turun ini kalau dari sisi perspektif ilmu energi. Nanti pada saat dia mulai belajar merangkak, tangan kiri bergerak ya dengan kaki kanan, tangan kanan dengan kaki kiri. Sama kalau kita jalan nih, kaki kiri kita maju, tangan kanan kita maju. Itu namanya cross lateral. Nah, pada saat seorang bayi sudah berlatih merangkak, maka energinya terpola sebagai energi dengan bentuk yang aliran cross lateral. Orang yang cemas, orang yang stresnya tinggi, itu dari perspektif ilmu energi, mereka energinya mengalirnya tuh homolateral. Ini nggak bagus. Dengan gerakan yang diajarkan dalam senam energi dan tidak lama, ini cuma 15 menit ya, itu mereka bisa membuat energi yang misalkan tadinya itu sifatnya homolateral menjadi kembali cross lateral. Dan apabila energi mengalir dengan bagus, maka badan kita juga akan kembali sehat. Pikiran kita tenang. Saran saya juga adalah bagi teman-teman, cara untuk mengatasi kecemasan adalah bacalah informasi dari sumber-sumber yang kredibel. Oke? Bacalah informasi dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya seringkali mendapatkan sharing dari teman-teman di grup WhatsApp terutama itu, dan saya tidak pernah mau percaya itu. Jadi saya selalu akan mencari ini linknya dari mana, sumbernya dari mana. Kalau sumbernya nggak jelas, saya nggak mau percaya. Jadi kita bisa membaca situs-situs yang resmi, ya, situs dari WHO atau yang lain. Kemudian juga kita perlu mempelajari. Tadi Bu Gilang sudah jelaskan sekilas mengenai bagaimana cara kerja si Mbak Rona ini ya. Saya panggil Mbak Rona saja. Si Mbak Rona ini 7 hari pertama seperti apa. Nah, kalau kita mengerti cara kerjanya dia, bahwa kita tahu virus ini belum ada obatnya, saat ini sih katanya di Amerika sudah ada nih. Tapi ini masih butuh waktu ya untuk bisa sampai ke Indonesia. Kita perlu tahu bahwa satu-satunya yang paling efektif saat ini adalah imun sistemnya kita. Ini juga sudah diterangkan oleh Bu Gilang dengan sangat baik. Imun sistem kita ini bisa mengalahkan virus ini. Dan secara statistik itu yang meninggal karena virus ini, kita lihat, saya tidak tahu sekarang ya, kapan hari waktu saya masih suka cari-cari data, itu berkisar antara 3-4%. Saya nggak tahu sekarang angkanya berapa. Tapi tingkat kematian karena virus ini sekitar hanya 3-4%. Nah, kalau kita mengerti hanya 3-4%, berarti ini kan kemungkinan orang meninggal itu nggak terlalu besar, walaupun ini bisa. Itu satu. Kedua, kita juga tahu bahwa dengan cara melakukan social dan physical distancing, kemudian kita keluar pakai masker, kita cuci tangan, nah, ini adalah langkah-langkah antisipatif. Kita melakukan ini untuk menjaga diri kita dan juga orang lain. Apabila kita tahu nih, kita mengerti cara memproteksi diri kita dan orang lain, sebenarnya itu sudah menjadi sebuah solusi yang menenangkan diri kita dibandingkan dengan orang-orang yang ada tuh yang
tidak ngerti apa-apa, ya, tidak belajar juga, dan akibatnya apa? Mereka terus dirundung kecemasan. Ini tidak baik buat kesehatan mereka. Nah, sekarang begini, kita tahu bahwa tadi saya terangkan di awal bahwa sistem saraf kita ini kan ada dua nih. Yang kita bicara yang teori yang lama ya, sistem saraf simpatik sama parasimpatik. Kalau teori yang baru itu yang digagas oleh Stephen Porges itu kita bicara saraf vagus itu lebih teknis. Jadi kita pakai teori lama saja yang sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf ini tidak mungkin bisa aktif pada waktu bersamaan, tidak bisa. Ya, hanya bisa aktif, bisa aktif bersamaan itu. Jadi kalau yang aktif adalah sistem saraf simpatik, di mana kita dalam mode emergency, kita dalam mode yang kita untuk bertahan hidup, kita seluruh organ tubuh kita ini disiapkan untuk survival, maka itu tadi sistem saraf parasimpatik nggak bisa aktif. Tapi kalau sistem parasimpatiknya aktif, di mana kita rileks, kita tenang, kita nyaman, kita dalam mode istirahat, di mana tubuh kita memperbaiki dirinya, regenerasi dan sebagainya, sistem saraf simpatik nggak bisa aktif. Nah, sekarang pilihan kita adalah kita perlu lebih sering melakukan aktivitas yang bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatik supaya sistem saraf simpatiknya nggak bisa aktif. Caranya apa tadi? Satu, kita mengurangi input-input negatif. Kedua, kita melakukan aktivitas yang positif, ya. Relaksasi salah satu yang sangat bagus, dan relaksasi ini dengan terminologi yang lebih spesifik adalah respon relaksasi. Ini sudah diriset secara sangat mendalam oleh Dr. Herbert Benson dari Harvard Medical School. Dan ini ada bukunya ini, bisa di search dan hasil penelitiannya bisa di googling ya. Nah, pada saat seseorang dalam kondisi respon relaksasi di mana tubuh mereka ini nyaman, pikiran mereka tenang, hati mereka damai, maka tubuh akan memperbaiki dirinya, imun sistem meningkat, kemudian hormon stres akan turun sangat-sangat banyak. Intinya adalah kita masuk ke kondisi yang benar-benar kondusif untuk kebaikan dan kesehatan diri kita. Nah, ini yang perlu kita lakukan secara rutin. Untuk relaksasinya bagaimana? Dengarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gilang dan tim dari Unpad mengenai audio relaksasi ini. Anda juga bisa mendengar kanal YouTube saya. Anda juga bisa teman-teman misalkan zikir. Zikir ini adalah salah satu teknik pemusatan perhatian atau fokus. Di mana apabila kita fokus, ingat ya, pikiran tidak bisa memikirkan banyak hal dalam satu saat. Kalau kita zikir, ada juga membaca doa Salam Maria, ada juga yang membaca parita, apapun itu. Aktivitas yang membuat pikiran kita fokus pada satu kegiatan atau objek, ini akan membuat pikiran-pikiran negatif lainnya itu nggak bisa muncul atau kita pikirkan saat itu. Kalau ini kita lakukan dalam waktu yang cukup, maka pikiran kita akan terbiasa untuk berpikir hanya hal-hal yang positif. Ini cara yang paling mudah menurut saya. Jadi begitu kurang lebih saya pengantarnya untuk teman-teman. Pak Aulia, saya kembalikan pada Anda, nanti kita masuk ke sesi tanya-jawab. Baik. Terima kasih. Waduh, ini stimulasi yang memang sangat menstimulasi sekali nih dari dua orang expert kita. Kalau tadi dari Dr. Gilang lebih ke bagaimana biological mechanism dan bagaimana telah critical mengenai menyikapi kecemasan di era pandemi ini. Tadi Pak Adi menekankan beberapa aspek praktis, namun landasannya tadi sudah berdasar pada referensi dari Harvard Medical School dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sebelum kita mengundang pertanyaan seperti yang tadi disampaikan, ini ada dua pertanyaan dulu gitu ya, dua pertanyaan dulu yang menurut saya ini perlu kita bahas. Nah, yang pertama untuk Pak Adi nih, Pak Adi. Siap. Ini Pak Adi, katanya ini dari Bu Weni Madonna, gitu. Bu Weni Madonna bertanya begini, Pak Adi, bagaimana caranya menjaga level emosi dan kewarasan dalam situasi yang tidak waras ini, gitu. Nah, jadi staying sane in insane world, gitu, Pak Adi. Katanya beliau sudah melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah, gitu. Tapi ternyata tetap aja gitu, susah gitu. Nah,
ada tips nggak Pak Adi? Misalkan beliau sudah menyampaikan bahwa sudah menjaga jarak secara fisik, kemudian tidak keluar rumah, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya, tapi tetap kecemasan itu muncul gitu. Apakah ini the new normal gitu? Silakan Pak Adi. Saya menghindari penggunaan kata the new normal ya. Nanti kalau itu menjadi realita bagi kita, kita ini terbawa akan sering-sering cemas ini ya. Tapi ini adalah respon yang sangat wajar ya. Nah, pemerintah kan menyarankan sesuatu yang sifatnya fisikal, benar nggak? Kita cuci tangan, kemudian kita pasang masker, kemudian physical social distancing, kita jarang-jarang keluar. Tapi kan ini kan hanya satu aspek. Yang perlu kita kelola lebih sebenarnya adalah kondisi pikiran kita. Nah, itu kan pemerintah nggak bisa masuk ke wilayah ini. Oke? Saran saya itu tadi, Ibu. Satu, Ibu coba pahami dulu artinya cemas ini apa. Oke, cemas kan kita khawatir nih. Khawatir kalau ini kena ke kita atau kena ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita sadari juga adalah ini tidak akan mungkin selamanya seperti ini. This shall to pass. Ini pasti. Ya, tinggal apakah dia ini nanti akan berakhir, pandeminya berakhir katakanlah 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, kita tidak tahu. Tapi ini pasti akan berakhir. Nah, kapan itu terserah, kita lihat nanti perkembangan. Tapi intinya adalah kita perlu secara sadar menjaga pikiran kita, menjaga emosi kita. Cobalah 1 minggu ini berhenti total membaca informasi-informasi negatif, isi dengan hal-hal yang positif. Doa, baca kitab suci, nonton film-film lucu ya. Sedikit saya cerita ada satu kejadian ya. Ini bagus banget ini. Bahkan ini sudah sampai ke fisik. Ini di luar pandemi. Seorang penulis buku Norman Cousin, dia nulis buku judulnya Anatomy of the Illness. Bukunya ada di Amazon itu. Beliau mengalami kondisi autoimun yang cukup parah ya. Autoimunnya itu ankylosing spondylitis, di mana itu menyerang sudah sampai dari tulang belakangnya itu terus naik sampai ke rahangnya, itu sakitnya luar biasa. Dulu tahun sekitar 70-an itu yang beliau lakukan adalah tanpa dia sadari dia nonton tayangan televisi yang sifatnya menghibur, yang lucu, semacam komedi lah. Dan dia kan sakit terus ini, sakit yang tidak bisa hilang karena kena autoimun, ankylosing spondylitis. Yang terjadi adalah pada saat dia nonton film itu yang lucu, dia tertawa kurang lebih 1 menit, itu sakitnya hilang sekitar 3 menit. Saat itu dia tidak ngerti apa yang terjadi. Cuma dia mulai mereka-reka, jangan-jangan ini ada korelasinya. Kemudian dia coba nonton lagi, sekarang dia perpanjang. Dia tertawa 2 menit, bahagia, happy, nonton film komedi. Sakit yang dia alami itu hilang sekitar 5 menit, berhenti. Dia akhirnya yakin bahwa ada korelasi saat itu. Nah, sekarang kita mengerti pada saat orang tertawa, pada saat orang happy, badannya apa? Memproduksi dopamin, endorfin, kan seperti itu. Itu adalah hormon-hormon untuk kesehatan kita. Nah, saran saya nih untuk teman-teman, cobalah nonton film yang lucu-lucu yang menghibur. Pada saat kita nonton, itu sebenarnya kita dalam kondisi hipnosis sebenarnya. Ya, kita menerima itu sebagai sebuah realita. Dan pada saat kita nonton, udahlah, nonton Mr. Bean aja salah satu lah sudah. Ya, saya tidak pernah lihat orang nonton Mr. Bean itu tidak tertawa, itu tidak pernah itu. Selalu tertawa. Ya, kalau dia nonton Mr. Bean dan tidak tertawa, kayaknya ada something ring ini. Bukan something wrong, something ring ini dengan orang ini. Jadi saran saya itu untuk Ibu ya. Saran singkatnya seperti itu. Apabila misalnya setelah pandemi ini selesai, ya saat ini kan saya dan murid-murid saya hipnoterapis ABG ini HKI kami tidak bisa terima klien karena mengikuti saran pemerintah social distancing ya. Jadi apabila masa pandemi ini sudah selesai dan misalnya nih kecemasan ini masih juga berlanjut, maka hipotesis saya adalah bahwa sebenarnya pandemi ini itu adalah sebuah pemicu, trigger dari sebuah repress konten yang ada di bawah sadar. Itu biasanya seperti itu. Bisa saja sudah ada muatan-muatan emosi negatif yang selama ini terrepresi dan kita tidak tahu, tetapi begitu ada virus ini, ada pandemi ini, maka itu terpicu dan akhirnya dia keluar. Nah, ini harus dicari, ditelusuri, di bawah sadar ini ada apa. Begitu kita jumpa, oh ternyata misalnya di masa kecil pernah seperti ini, pernah seperti itu. Kita netralisir kejadian di masa lalunya, maka emosi kecemasan yang di masa sekarang ini otomatis akan hilang dengan sendirinya. Dan ini mudah sebenarnya.
Begitu Kang Alia. Bukan main, Pak Adi. Clear, punya tips yang presisi, kemudian itu applicable. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh Bu Weni tadi ya. Nah ini sekarang pertanyaan buat Mbak Gilang nih. Ini pertanyaan menarik dari Saudara Tungki Pratama. Jadi ini dari Palembang, Nah, katanya begini Mbak Gilang, bahwa saya mahasiswa kedokteran, sudah 2 bulan di rumah saja. Saya bukannya merasa bosan di rumah, namun malah jadi malas untuk keluar rumah gitu. Nah, tadi apakah habit ini justru akan mempengaruhi kehidupan nantinya pasca epidemi corona ini dan bagaimana menyikapinya gitu? Karena takut, cemas, kemudian di rumah saja, justru jadi nggak mau keluar gitu. Seperti halnya kalau otot kita didiamkan, tidak digerakkan, maka ototnya ya tidak terstimulasi untuk bergerak lagi gitu. Ada tips khusus nggak Mbak Gilang? Karena kan kalau dilihat Mbak Gilang dokter gigi, kemudian berolahraga, kemudian nulis puisi, kemudian dan segala rupa. Gimana caranya gitu? Ini buat adik kita nih, Saudara Tungki Pratama yang mahasiswa kedokteran. Justru kalau reaksinya, kalau orang lain marah karena nggak bisa keluar, ini justru reaksinya saya tuh jadi malas, jadi rebahan terus. Gitu. Gimana nih Mbak Gilang? Oke, Adek Nungki ya namanya ya. Tungki Pratama. Tungki, oke Dek. Yang pertama adalah kita beri dulu judulnya ya. Apapun dalam hidup itu tujuan utama itu adalah kita akan mencapai satu tujuan apabila kita mencapai satu tujuan apabila kita sudah punya judul katanya. Nah, beri dulu judul ini adalah masa pandemi COVID-19 ini tidak selamanya kan. Artinya hanya sementara kan. Sehingga mindset, tadi kembali lagi kepada mindset, alam sadar dan bawah sadarnya akan menggiring ke sana. Nah, jadi tidak bisa ini, aku nyaman di rumah, nanti malas ke kampus, dah dosennya juga semua online gitu ya, bisa semua online. Ya tidak seperti itu. Ya, sehingga kita boleh keluar, saya juga bisa melakukan aktivitas di luar, tapi dengan protokol. Nah, sekarang kembali lagi kepada kita. Tadi mahasiswa kedokteran, berarti kan ada jadwal kuliah. Jam segini harus tutorial, harus skill labs lah, harus diskusi, harus apa gitu kan ya. Tetap kita lakukan. Tapi kita juga kalau ke depan rumah ya tetap juga jalan pakai masker, hanya social distancing ya. Jadi mindset di awal jangan sudah ditanamkan di alam bawah sadar, udah deh enak di rumah. Umumnya anak-anak sekarang seperti itu ya, jangankan anak orang lain, anak saya saja di rumah. Dia sangat nyaman, game aja selalu main, atau gimana. Nah, tugas saya sebagai ibunya adalah membuat to-do list. Apa yang harus dia lakukan? Dari bangun pagi jam sekian, dia harus absen, dia harus melakukan kelas online. Nah, monitoringnya adalah tadi, membuat to-do list tadi setiap malam. Karena kalau tidak seperti ini, nanti kita jadi zombie ya. Diam aja di rumah, terus online aja, nggak mau pergi dan belanja online. Di satu sisi memang baik, tapi di satu sisi juga kita bukan makhluk seperti itu, bukan begitu Mas Adi. Sebagai makhluk sosial ya harus tetap ada rasa ya. Dan olahraga tetap dilakukan, karena kebetulan saya lagi senang-senangnya main sepeda, tiba-tiba ada pandemi, untung teman di Aigo pada kreatif ya. Ada alat roller itu. Nah, itu juga salah satu mengantisipasi mindset saya untuk tetap, saya bisa beraktivitas. Kurang lebih begitu. Biasanya anak kedokteran, Kang Aul, yang kayak begitu memang umumnya seperti itu. Jadi memang kalau saya garis bawahi, bahwa mempertahankan rutinitas dan harus aktif secara fisik dan mental, itu memang challenging di era sekarang. Jadi bukan berarti kalau misalkan kuliah dari rumah, tutorial dari rumah, rutinitas menjadi hilang gitu ya. Jadi tetap aja ya Mbak Gilang, kan pagi-pagi bangun, kemudian mandi, pakai baju bagus misalkan gitu ya. Iya, betul. Siap-siap, karena ini biasanya kalau di perkuliahan mahasiswa ada yang rebahan gitu ya, sambil dengerin gitu ya, karena kuliahnya nggak boleh kalau saya sih. Kalau sama saya nggak bisa. Justru rutinitas itulah yang harus dipertahankan, tipsnya gitu ya. Betul, ya. Ya, bukan main. Sekarang saya ada pertanyaan berikutnya ke Pak Adi ditujukan. Siap.
Pak Adi ini datangnya dari Pak Hendro, dari Pak Hendro Santoso. Maaf, Bu Heni dulu. Bu Heni, bahwa izin bertanya, bagaimana cara menghadapi kecemasan pada saat kita diharuskan untuk keluar rumah pada saat masa pandemi ini? Jadi kalau saya lihat Pak Bu Heni ini dari stikes, mungkin perawat atau petugas medis gitu Pak. Karena ada sebagian orang yang beruntung misalkan seperti saya yang bisa work from home, tapi ada sebagian lagi yang memang keharusannya harus tetap masih bekerja gitu. Pasti ada was-was dan lain sebagainya. Gimana Pak Adi cara menanggulanginya? Oke, terima kasih ya. Jadi kembali lagi seperti sudah dijelaskan di depan bahwa satu, kita perlu punya informasi yang akurat mengenai ini sebenarnya apa. Ya, saya masih pergi, kalau perlu ya, saya masih pergi ke mall kok. Ngantar istri pergi ke supermarket, saya masih nemenin. Jadi cuma keluar itu tetap dengan menyiapkan diri dengan baik. Jadi misalkan bawa masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak dengan orang, ya. Selebihnya kalau kita sudah melakukan upaya pencegahan dengan sebaik-baiknya, ya sisanya mau apa lagi? Kita pasrah saja sudah sama yang atas. Mau bagaimana lagi coba? Ya kan? Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Yang penting adalah kita melakukan upaya maksimal untuk bisa menjaga diri kita. Itu yang saya lihat itu perlu kita lakukan. Dari pengalaman saya memberikan saran masukan kepada beberapa rekan yang kirim berita ke saya, tanya ya, saya mendapat satu pola yang kurang lebih sama di antara mereka. Umumnya mereka tidak punya informasi yang akurat mengenai ini apa sebenarnya. Jadi misalnya nih, ada informasi yang menyatakan bahwa ini virusnya ini bisa airborne, jadi terbang selama berapa lama, dibawa angin kemana-mana. Nah, kalau kita percaya dengan itu, ini sangat mengerikan loh. Seolah-olah itu kalau kita pergi ke sebuah ruangan dan di situ ruangannya tertutup walaupun besar dan ada banyak orang di sana, dan lihat bagaimana imajinasi kita tuh memainkan kita, pikiran kita memainkan kita, seolah-olah kita masuk ke gas chamber, masuk ke itu ruangan yang berisi gas beracun, seolah-olah seperti itu. Nah, kalau itu yang kita yakini sebagai hal yang benar, menurut kita, ya pasti takutlah. Semua orang pasti akan takut dengan persepsi yang seperti ini. Jadi saran saya seperti ini. Terima kasih. Jadi Pak Adi mungkin kalau bisa disampaikan bahwa ketakutan itu mungkin nggak bisa di-counter dengan pengetahuan yang tepat. Misalkan bagaimana cara menggunakan APD, ketersediaan APD, kemudian bagaimana cara teknis tata laksana pekerjaan yang baik. Mungkin dengan rasionalitas dan dengan fakta, bisa nggak ketakutan itu di-counter, paling tidak lebih tenang gitu Pak Adi? Bisa, itu salah satu yang paling mudah kita lakukan. Jadi kita mencari informasi yang akurat. Saya jujur katakan di awal-awal masa pandemi ini, saya juga mengalami perasaan nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Dan saya beruntung itu sebelum Amerika meledak ya, itu saya sempat ke Los Angeles untuk belajar di sana selama hampir seminggu. Saya workshop di sana itu. Nah, setelah saya pulang, nggak berapa lama baru boom meledak dan akhirnya terjadi pelarangan penerbangan macam-macam lah. Nah, di awal-awal kan informasi juga simpang siur nih. Saya dapatnya dari WhatsApp, dari mana-mana. Akhirnya saya memutuskan, saya bilang sama diri saya, dibilang, Anda ini harusnya yang waras dong. Kalau Anda membaca informasi dari WhatsApp yang nggak jelas, terus Anda nggak akan beda sama kebanyakan orang. Terus saya pikir-pikir lagi, benar juga saya ini ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mengakses situs-situs yang bagus seperti WHO. Saya akses, saya baca tuh apa yang diceritakan di sana, dan itu yang saya pegang sebagai kebenaran. Dan juga saya mendapat kiriman PowerPoint dari teman saya yang kebetulan menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh para dokter, mereka yang benar-benar kompeten di bidang ini. Nah, itu ada 3 atau 4 pakar di sana, 4 pakar yang bicara mengenai apa ini virus ini dan bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, saya minta dia kirim ke saya PowerPoint-nya. Waktu dikirim ke saya pelajari PowerPoint-nya dengan cermat. Di situ saya dapat pengetahuan yang paling tidak memadai untuk saya, sehingga ini menenangkan diri saya sampai sekarang. Ya, benar katanya Pak Aulia, ini salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan cepat. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diterima
tangkap dengan jelas ya tadi pernyataan dan buat Bu Heni yang mungkin dalam hal ini sebagai tenaga kesehatan. Nah, ini berikutnya ada pertanyaan buat Dr. Gilang. Jadi perkenalkan, saya Nabila, mahasiswa FKG Unpad. Saya bertanya, karena terlalu banyak cemas dengan adanya kabar COVID-19 ini, biasanya memicu psikomatis hebat, katanya. Tiba-tiba jadi sesak, kadang self-diagnose bahwa, oh jangan-jangan ini gejala COVID-19 nih. Nah dok, bagaimana membedakan yang mana psikosomatis dan yang mana yang bukan psikosomatis? Lalu bagaimana cara menanggulangi psikosomatis ini? Jadi ketika baca artikel, kemudian ada sore throat, tiba-tiba, waduh, jangan-jangan saya kena nih, dan segala rupa gitu. Coba Gilang, kalau ini mahasiswa kedokteran loh, kedokteran gigi itu, gimana? Iya, ini tadi yang seperti slide di awal saya tadi, diterimanya karena rangkanya mungkin kecemasan ya, bukan cemas. Karena tadi cemas itu kan bisa membantu atau justru membuat kita menjadi takut. Tapi sebetulnya kalau misalnya menerima berita seperti itu kan harusnya otak kanan sama kirinya diseimbangkan dong. Jangan pakai perasaan diterimanya. Apalagi mahasiswa kedokteran. Pasti kan sudah punya pengetahuan kan, apa sih cemas itu. Misalnya, atau menerima berita ini memang bisa sebegitunya. Jadi si otak kanan dan kiri itu harus seimbang. Nah, ketika menerima seperti itu, jadi jangan sampai nanti efek ini jadi corona-coronaan gitu loh. Oh iya. Ya, jadi karena dianya nggak rileks nerimanya, jadi ya tadi pintunya ya Mas Adi ya mungkin, jadi terimanya jadi coronaan gitu, jadi sakit perut, wah ini corona, atau gigi aja misalnya, kan ada himbauan tidak boleh ke dokter gigi dan lain sebagainya gitu kan, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Daruratnya seperti apa? Ada perdarahan, lalu menghubungi misalnya ke saya, dokter Gilang ini saya perdarahan tuh sebesar apa gitu kan ya. Nah, jadi karena kitanya yang menerimanya itu dengan tadi tidak seimbang otak kanan dan kiri mungkin, Pak Kang Aulia, apalagi tadi mahasiswa kedokteran. Yang pertama adalah kita harus bisa fokus ya. Pertama fokus, kita harus relax. Kalau memang terus seperti itu, tinggal dikunjungi saja di portal http://injabarhipnosis.ac.id. Tinggal dioptimalkan saja penggunaan aplikasi media afirmasi mandirinya. Terima kasih Kang Au. Baik, terima kasih. Ternyata kecemasan ini bisa menyentuh berbagai kalangan. Bahkan untuk dokter sekalipun yang aware dengan berbagai hal, ternyata kadang-kadang sugesti ini bisa menimbulkan gejala-gejala psikosomatis tertentu ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi buat Pak Adi. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa katanya ada beberapa tutorial hipnoterapi gitu ya, seperti yang disediakan oleh Dr. Gilang CS gitu melalui aplikasi, ataupun bertemu langsung misalkan secara virtual kalau Pak Adi tetap memberikan pelayanan misalkan secara virtual. Nah, ada yang menanyakan begini Pak Adi. Ini dari Bu Regina. Jadi terima kasih atas penyampaian materinya. Izin bertanya, menurut pengalaman berapa kali sesi hipnoterapi perlu dijalankan untuk mengatasi kecemasan ini? Biasanya kecemasan ini mulai berkurang atau mulai teratasi dengan berapa sesi nih Pak Adi? Oke, terima kasih pertanyaannya ya, sangat bagus ini. Jadi izinkan saya sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan dengan sangat bagus oleh Ibu Gilang ya mengenai psikosomatis ini sedikit saja. Silakan. Bahwa seluruh data yang masuk ke bawah sadar ini disimpan di memori kita kan. Jadi apabila terlalu banyak data yang sangat detail dan itu juga menjadi sumber ketakutan kita, percaya atau tidak, bawah sadar bisa memunculkan simptom yang mirip dengan yang sebenarnya. Saya pernah menangani 2 kasus wanita yang mengalami dalam tanda kutip miastenia gravis. Ya, itu simptom yang dimunculkan oleh bawah sadarnya. Saya tanya bawah sadarnya, mengapa Anda memunculkan simptom ini pada diri wanita ini? Dia bilang, ya karena ada sesuatu alasan terjadi di rumah, terus bawah sadar memunculkan simptom. Saya bilang, dasarnya apa Anda memunculkan ini? Ya karena dia baca informasi mengenai miastenia gravis di sebuah flyer atau brosur yang diambil waktu pergi periksa darah di lab. Nah, jadi bawah sadar pikir, jangan-jangan asik juga nih kalau dimunculkan dalam diri orang ini, dan muncul. Jadi fisiknya mengalami dalam tanda kutip disebut dengan miastenia gravis ya. Oke, kembali ke soal ini, bagaimana kita menerapi. Ada 2 pendekatan ya, ada 2 mazhab sebenarnya dalam hipnoterapi.
dari penelitian saya, penelitian disertasi saya yang di UGM kemarin itu, diketahui ada sekitar 90% lebih lah, itu praktisi hipnoterapi di Indonesia ini menggunakan mazhab pantai timur Amerika, yaitu mazhab di mana hipnoterapinya berbasis sugesti tanpa melakukan hipnoanalisis, menyelesaikan akar masalah. Kalau hanya menggunakan sugesti, itu bisa ada keterbatasan, yaitu sugesti tidak menyelesaikan akar masalah. Jadi ibaratnya kalau kita memotong rumput itu tidak kita cabut sampai akarnya, tapi kita potong hanya di atas. Kalau di kedokteran gigi, praktik dokter gigi itu misalkan giginya sakit cuma ditambal, tapi tidak dicabut sampai ke akarnya. Itu seperti itu ya. Nah, berapa sesi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perasaan cemas ini, kondisi yang mengganggu ini? Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah perasaan cemas ini tidak bisa kita hilangkan permanen. Itu yang perlu tahu dulu. Karena perasaan cemas ini adalah mekanisme built-in di dalam diri kita untuk kebaikan kita. Sebenarnya ini. Yang bisa kita hilangkan adalah perasaan cemas yang spesifik terhadap sesuatu. Nah, kalau ini kan cemas terhadap pandemi COVID ini. Kalau nanti cemasnya hilang, bisa cemas lagi nggak? Oh bisa. Nanti dia cemas misalkan kalau mahasiswa pas lagi mau ujian. Wah itu cemas itu pasti itu, ya kan? Nanti misalkan mau nikah nih, oh cemas lagi nanti ini, bagaimana nanti acaranya. So ini cemas adalah sesuatu yang baik kalau kita bisa mengelola. Nah sekarang berapa sesi? Bergantung. Kalau menggunakan sugesti, ini saya dari pengalaman saya, lebih tepatnya saya membaca literatur lah, karena saya tidak menggunakan terapi berbasis sugesti, itu bisa sampai 10 sesi, ada yang 12 sesi, tergantung juga ada yang 4 sesi. Jadi keefektifan terapi berbasis sugesti itu bergantung pada satu, kedalaman kondisi hipnosis yang dicapai. Ini sangat penting. Kalau sugestinya berbasis verbal, tidak menggunakan gambaran mental, maka ini semakin dalam semakin bagus. Ini satu. Kedua, skripnya harus tepat. Nah, kan Bu Gilang sama teman-teman sudah membuat nih skrip yang bagus nih. Itu salah satu yang bisa digunakan. Nah, kalau skripnya tepat, maka skrip ini bisa dalam tanda kutip menetralisir sumber rasa takut atau cemas yang ada dalam diri seseorang. Itu kalau menggunakan pendekatan sugesti. Nah, apa yang saya lakukan? Kalau saya dalam praktek, saya mensyaratkan komitmen hipnoterapis AWGI dan AHKI, Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, kami mensyaratkan komitmen sampai 4 sesi. 4 sesi ini komitmen ya, jadi kalau satu sesi sudah selesai, dosa ke sesi kedua. Kalau sesi satu belum selesai, kita lanjut ke sesi kedua, paling banyak 4 sesi. 4 sesi kalau kami nggak bisa menetralisir masalah klien, maka kami mundur. Kami harus tahu diri bahwa kami nggak bisa membantu klien perlu mencari bantuan ke profesional lain yang lebih kompeten. Nah, kalau misalkan ditanya berapa sesi, saya nggak berani bilang bahwa pasti 1-2 sesi. Tetapi dari pengalaman klinis, asalkan klien sungguh-sungguh bersedia, dia terbuka, kita proses dan jumpa akar masalahnya, biasanya 1-2 sesi pasti clear. Tapi perlu diingat bahwa melakukan hipnoanalisis ini, rangkaian proses terapinya itu mulai dari anamnesis eksploratifnya, kita menyebutnya dengan qualifying, sampai ke sesi pengakhiran, mengakhiri sesi terapi, itu bisa sampai 4 jam. Saya pernah menangani kasus klien yang membunuh diri, langsung dalam satu sesi itu sampai 5 jam dan itu tuntas. Jadi bergantung. Begitu kurang lebih. Masih. Jadi ternyata kalau dilihat yang disampaikan oleh Pak Adi yang sudah punya pengalaman sangat banyak, ternyata sangat tergantung dari core problemnya ya Pak Adi ya. Nah mungkin ini sedikit aja melanjutkan apa yang ditanyakan Pak Adi. Jadi ada yang bertanya, apakah hipnoterapi ini, teknik ini bisa berlaku untuk semua orang, Pak Adi? Kemudian apakah ada efek samping? Jadi ini ditanyakan dari Saudari Devira Sari. Jadi apakah hipnosis ini apakah applicable untuk semua orang? Kemudian bagaimana apakah ada efek sampingnya gitu? Mungkin kalangan masyarakat luas ingin tahu gitu Pak Adi, gitu. Apakah semua orang bisa diterapkan atau tidak gitu? Oke, terima kasih. Jadi begini, hipnoterapi, saya perlu sampaikan satu hal bahwa ini adalah posisi kami di Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Hipnoterapi adalah terapi komplementer, ya. Terapi yang sifatnya melengkapi, membantu. Kalau ada masalah fisik,
harus tindakan yang pertama dan utama itu harus tindakan medis. Nggak boleh di hipnoterapi. Untuk kasus-kasus yang misalkan kasus-kasus berat seperti skizofrenia, kemudian bipolar, depresi, dan macam-macam, itu saran saya adalah itu sebaiknya pergi ke psikiater atau ke psikolog klinis. Ya, di mana mereka benar-benar adalah profesional yang terlatih untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi hipnoterapis harus tahu dia di ranah mana dia bermain. Tidak bisa semuanya, di hipnoterapi itu tidak boleh. Oke. Nah, sorry, tadi ulangi Pak Aulia tadi apa pertanyaan sampai saya lupa ini? Apakah ada efek sampingnya? Oke. Apakah ada efek samping? Jawabannya itu pasti ada. Setiap terapi itu pasti ada efek samping. Apalagi kalau kita melakukan eksplorasi di bawah sadar. Yang sering kali terjadi itu adalah bisa terjadi itu false memory. Jadi memori palsu yang terimplan ke dalam bawah sadar seseorang. Itulah sebabnya kenapa saya melakukan penelitian disertasi saya itu mengenai ini. Akhirnya hasil dari penelitian disertasi saya yang di UGM ini mengenai kebijakan publik adalah usulan untuk bisa kita bersama-sama melakukan regulasi terhadap praktik ini. Karena standarnya nggak jelas di Indonesia nih. Standar pelatihannya tidak jelas loh. Ada yang 1 hari jadi hipnoterapis, ada yang 2 hari jadi hipnoterapis. Saya kebetulan menggunakan standar yang 10 hari. Ya. Mas Adi, sebentar dipotong. Gimana? Itu PR kita bersama ya. Abis ini jadinya banyak PR nih. Ya, jadi efek sampingnya pasti ada ya. Misalkan begini nih, seorang hipnoterapis yang katakanlah yang tidak mendapatkan pelatihan yang tepat, kemudian kompetensinya juga kita tidak jelas. Misalkan ini, dia menangani kasus-kasus yang sebenarnya dia nggak boleh tangani, kasus-kasus skizofrenia misalnya. Itu kasus berat loh itu, skizofrenia itu. Ya, jadi kalau ditangani oleh hipnoterapis dan ternyata bukannya membaik, makin parah, itu bagaimana coba? Perlindungan terhadap klien bagaimana? Ini ada satu kasus kejadian nyata di Jakarta, di mana seorang hipnoterapis yang sarjana teknik, lulusan S2, tapi dia tidak punya background kedokteran, dia bisa buka resep loh. Obat campuran itu. Dia bisa buka resep nih, misalkan sanaknya berapa miligram, ininya berapa miligram, Abilify, terus dan yang lain-lain. Itu dia bisa lakukan, dan ini tidak bisa digugat selama ini. Tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Terus ada juga yang melakukan regresi di mana dibawa klien ini satu contoh yang cukup ekstrim ya, untung nggak sampai ada apa-apa ini. Kliennya dibawa ke masa lalu seolah-olah ke kehidupan lampaunya katanya. Di dalam kondisi yang begitu deep klien ini, sangat deep kondisinya, sangat rileks ya. Si terapis ini mendengar di sebelah ruang praktiknya bahwa klien berikutnya sudah datang. Jadi dia punya time frame terapi itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ini 1,5 jam belum selesai. Klien tiba-tiba dibilang gini, ya sudah Anda buka mata, kembali ke kesadaran normal. Padahal dia sedang diregresi kedua kehidupan lampau, dalam tanda kutip. Ya. Yang terjadi adalah klien ini buka mata, dan dia stuck di kondisi itu selama 11 hari. Sampai klien ini dibantu oleh terapis lain untuk bisa keluar dari kondisi ini. Nah, ini kondisi yang sangat berbahaya. Saya tanya si klien ini, kebetulan dia direct message saya lewat Facebook. Saya tanya, Anda waktu selesai dari sini, Anda pulangnya naik apa? Dia bilang, saya dijemput. Saya bilang, untung kamu dijemput. Kalau kamu nyetir mobil, saya pastikan kamu pasti nabrak, saya bilang. Kenapa? Karena kesadarannya belum kembali utuh, sepenuhnya kembali ke kesadaran normal. Koordinasi antara leher ke atas, otaknya dengan tubuhnya dia itu tidak sinkron. Itu 11 hari loh. Baru akhirnya dibantu, dan itu bisa keluar. Dibantu oleh orang lain, bukan terapis yang sama. Jadi risikonya pasti ada. Begitu kurang lebih. Baik, nah ini tadi sudah disampaikan juga sedikit oleh Dr. Gilang. Jadi gimana dari masyarakat ini untuk memiliki informasi tentang cara pemilihan hipnoterapis yang secara profesional itu kompeten dan juga tervalidasi gitu, Pak Adi. Jadi kan tadi ini kan bisa bergantung dari kompetensi dari psikoterapisnya juga ya, dari hipnoterapisnya juga. Karena kalau melihat tadi itu lebih ke human error ya, lebih ke human error artinya tindakan psikoterapis. Mungkin ada opini dari Pak Adi kemudian dari Mbak Gilang yang seorang tenaga kesehatan. Gimana cara tips memilihnya Pak Adi? Oke, kalau saya sih sarankan kepada publik itu selalu adalah sebelum pergi ke seorang hipnoterapis, pastikan dulu ditelusuri latar belakang pendidikannya, pendidikan formal maupun pendidikan hipnoterapinya. Ya, itu penting banget. Karena ini kita bicara kompetensi, ya.
Cuma begini, di Indonesia kan kita belum punya sebuah asosiasi yang menjadi asosiasi payung seperti IPK. Ya. Impian kita bersama adalah bahwa suatu saat nanti akan ada IPK, dan di usulan hasil atau temuan dari disertasi saya berupa sebuah usulan kepada pemerintah untuk bagaimana bisa meregulasi ini dengan baik, ya, itu lengkap, itu ada. Jadi kita butuh sebuah asosiasi ini akan nanti menjadi menaungi seluruh hipnoterapis, kemudian kita bisa membuat lembaga sertifikasi profesi dan sebagainya. Nah, kalau untuk orang awam untuk saat ini apa yang kita perlu lakukan untuk mencari tahu terapis yang bagus? Satu, lakukan googling, cari latar belakangnya dia, baca tulisannya dia, media sosialnya dia, ya. Dari situ kita akan tahu. Kedua, kita perlu tanya. Ini pendapat saya pribadi. Apabila seseorang itu misalkan melakukan terapinya berbasis sugesti, jadi dia menggunakan teknik Pantai Timur Amerika, oke lah, itu bisa belajarnya sekitar 2 hari itu bisa, ya. Tapi kalau dia melakukan eksplorasi bawah sadar, melakukan anamnesis di level bawah sadar, saya pastikan dari pengalaman saya 2 hari nggak mungkin. Pembelajaran 2 hari tidak mungkin bisa memberikan kompetensi sampai ke taraf yang dibutuhkan untuk bisa membantu klien dengan aman dan efektif. Nggak mungkin. Baik, clear. Dari Dr. Gilang sebagai tenaga kesehatan, ada tips untuk memilih atau tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hadi? Jadi ternyata sebagai selain kita harus browsing portofolio orang tersebut, karena mungkin kemarin kita juga sempat mendengar ya, ada terapis kemudian akhirnya di blow up di sosial media bahwa dia melakukan tindakan tidak senonoh terhadap kliennya gitu, walaupun meyakinkan dan lain sebagainya. Nah, ini gimana? Ada pengalaman dari Dr. Gilang untuk mitigasi risiko terhadap klien gitu? Oke, terima kasih Kang Aul. Kalau dari sisi ilmu kedokteran gigi, belum ada satupun organisasi yang menaungi kami ini, para hipnodontik ya, hipnosis dalam bidang kedokteran gigi secara payung hukum. Karena kalau kita lihat konstruk dari area kompetensi base atau kurikulum, saya mendapatkan pemahaman ini pertama saya dengan Mas Adi, kita adalah sama-sama mendapat entry pengetahuan ini dari USA mengenai ilmu hipnosis ini. Sehingga sebetulnya apa yang terjadi hari ini, saya sudah bergeming dengan Mas Adi. Saya nggak akan bilang teori apa yang akan saya pakai, dan Mas Adi tidak akan cerita teori apa yang Mas Adi gunakan, tapi ternyata kita sama-sama tertawa. Berarti kita sama-sama satu mindset. Oke. Nah, untuk ilmu kedokteran gigi, entry awalnya adalah kalau orang dapat melakukan proses hipnosis dalam bidang kedokteran gigi, berarti yang pertama kompetensi base-nya dia harus sudah bisa melakukan komunikasi efektif dengan dokter gigi dan pasien. Itu kompetensi pijakan pertama. Sehingga kami, tim hipnosis Unpad, mengeluarkan alat ukur untuk mengukur kemampuan komunikasi dokter gigi dan pasien. Itu pijakan awalnya. Jadi ketika proses hipnosis dalam bidang kedokteran gigi, apakah itu dilakukan sadar? Itu sadar sesadar-sadarnya. Karena ada kesepakatan dan kesepahaman. Dan itu dilakukan dari ketika melakukan proses anamnesis sistemik. So kalau ada challenge nanya, gimana dong belajar hipnosis dalam bidang kedokteran gigi? Ya nggak bisa 1-2 hari, itu harus ada satu bentuk kurikulum berkelanjutannya. Nah, yang sudah dilakukan selama ini oleh kami di grup hipnosis Unpad melakukan announcement ini pada pelatihan dokter gigi di ikatan profesi, itu hanya sebagai pengetahuan awal sebetulnya. Karena kalau misalnya kita bikin dalam 1-2 hari, betul kata Mas Adi, bisa langsung melakukan, itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu yang pertama kalau dalam bilang curriculum development ya. Jadi pertama pijakannya adalah dia bisa melakukan proses komunikasi efektif dulu, baik dengan dokter gigi ataupun tenaga medis dalam bidang yang lain, dalam arti keperawatan, kedokteran umum. Ya. Nah, kebetulan model di kedokteran gigi ini sudah keluar dan ini tolong saya mohon dikoreksi, tapi sepengetahuan saya ini adalah yang pertama di Indonesia. Jadi FKG Unpad sudah mengeluarkan pertama adalah alat ukur kemampuan dokter gigi dan pasien, lalu kedua setelah alat ukur ada modulnya, ada protokolnya, ada film ajarnya. Nah, pola-pola ini sebetulnya bisa tinggal dilakukan proses seperti cetakan awal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari keperawatan atau kedokteran umum dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa
kita bisa tindak lanjuti Kang Au di IPA Unpad. Kurang lebih begitulah. Baik, terima kasih. Jadi standar kompetensi Ya, juga itu patut menjadi pertimbangan betul. seorang profesional memberikan pelayanan. Jadi itu jadi Ya, underline dari apa yang disampaikan oleh Dr. Gilang. betul. Baik, ini semakin lama semakin menarik ya, tapi waktu kita terbatas. Tapi kita akan Ya, kasih beberapa pertanyaan lagi kalau berkenan ya, Pak Adi dan Mbak Gilang. Ini ada pertanyaan lucu, tapi menurut saya ini yes banget gitu. Contohnya gini Pak Adi, ini untuk buat Pak Adi nih. Pak Adi, kalau film drama Korea itu termasuk hiburan yang meningkatkan imunitas atau bukan katanya gitu. Karena selama WFH ini ada yang adiksi nonton drama Korea terus-terusan. Gimana nih Pak Adi? Ini kayaknya pertanyaan bukan dari teman kita ini, tapi mungkin dia nanya nyindir siapa yang di rumah kayaknya nih ya. Teman-teman, saya mohon maaf, saya nggak bisa jawab kenapa. Karena saya tidak tahu nih, drakor ini isinya apa, saya nggak tahu ini. Jadi mungkin Ibu Gilang bisa jawab. Ibu Gilang nonton ya, Ibu Gilang ya? Mas Adi, saya nggak pernah nonton, tahu juga nggak pernah yang seperti itu. Nah, jadi intinya hanya begini, apabila kita nonton sesuatu, dan itu berisi informasi yang positif, dan kemudian dia memberikan kita perasaan positif, aman, nyaman, ya sudah, itu sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau kita nonton sesuatu dan itu malah membuat kita tuh nggak nyaman, nah lebih baik jangan nonton, itu aja deh. Karena kalau saya lihat Pak Adi, ternyata saya nggak nonton, tapi saya searching lah ya. Ternyata salah satu kekuatan di film Korea itu adalah kekuatan emosionalnya. Tapi biasanya nggak selalu happy ending gitu, film Korea itu. Nah, bahkan bisa sedih gitu. Nah, jadi tapi ada orang yang kecanduan nonton film sedih gitu. Nah, apakah ini baik atau tidak gitu. Jadi kita bukan lihat drama Korea atau tidaknya, tapi film-film yang punya implikasi justru nggak happy ending, kemudian ya tadi gitu menumbuhkan kesedihan dan lain sebagainya. Gimana sarannya Pak Adi? Ya, kalau sampai itu intinya kalau film atau apa yang kita baca, dengar, saksikan itu memunculkan perasaan tidak nyaman, emosi-emosi negatif, saran saya jangan diteruskan. Karena begini, emosi adalah energi, ya. Energi itu ada frekuensi, hati-hati itu. Pengalaman saya membantu klien sejak tahun 2005, khususnya terutama yang sakit-sakit fisik ya. Ada yang sudah pergi ke dokter, ditangani dengan benar ya, tapi kondisinya nggak bisa 100% membaik. Nah, dokter mengatakan bahwa ini karena pikiran, dan biasanya saya punya teman di Surabaya nih, seorang psikiater senior, mengirim itu ke saya. Dan saya cari, kenapa? Jadi ada yang misalkan itu mengalami GERD, ya, asam lambungnya tinggi lah, dia mual lah. Secara medis sudah nggak ada masalah, sudah baik dia kondisinya, tetapi dia terus mengalami ini. Waktu dia lakukan penelusuran ke bawah sadarnya, ternyata ada emosi marah, emosi cemas, dan itu emosi tinggal di daerah perutnya dia. Nah, kok bisa nih emosi tinggal di daerah perutnya kita dan segala macam. Nah, teman-teman bisa membaca penelitian yang dilakukan oleh Candice Pert, PhD. Dia nulisnya ke dalam sebuah buku yang judulnya Molecules of Emotion. Itu bagus banget itu. Jadi emosi-emosi ini akan tinggal di tubuh kita sampai dia selesai kita proses, kita rilis. Nah, kalau kita tidak kita rilis, emosi ini dia tinggal di satu wilayah tertentu ya, yang di mana dia tinggal itu yang menentukan adalah bawah sadar. Nah, ada emosi yang tinggalnya, satu emosi tinggalnya misalkan di daerah perut. Tapi ada juga daerah perut ini menjadi tempat bersarang beberapa emosi sekaligus. Itu namanya nesting. Nest itu sarang ya. Nah, emosi ini kan energi. Energi ada vibrasi. Nah, vibrasinya ini akan mempengaruhi vibrasi sel-sel tubuh kita. Jadi ini akan sangat buruk buat kita. Saran saya hindari sebisa mungkin yang negatif-negatif, sebisa mungkin. Terima kasih. Jadi mohon maaf ya buat para pecinta drama Korea. Nanti ada yang protes nih katanya ini. Iya. Yang protes ada yang angkat tangan ini Pak Adi. Kang Au sebentar menambahkan selagi ingat. Ya silakan. Mengenai tadi ada masalah apa sih terlintas spiritual. Jadi ini perlu juga dipahami oleh yang hadir hari ini karena sering sekali saya mendengar kalimat spiritual dan ritual katanya ya. Itu dua hal yang berbeda ya,
Saya nggak tahu kalau di Indonesia dianggapnya sama atau bagaimana ya, tapi sepemahaman saya, kalau spiritual itu ada proses pengembangan makna di dalamnya ya, di dalam hati kita, itu spiritual. Kalau ritual begini, oh saya sering ke masjid gitu ya, atau mengaji, tapi nggak ada nilai maknanya. Nah, itu perbedaan antara spiritual dan ritual. Karena kalau misalnya kita memahami hal yang ini menjadi sama, maaf ya, alam bawah sadar akan mempersepsikan juga berbeda. Pemahaman ini sebetulnya sudah pernah dikatakan atau dasar pemahaman yang saya katakan ini, kalau Bapak Ibu yang hadir di sini ingin lebih membrowsing lebih dalam, itu ada di menurut siapa namanya, Merka Elliott, seorang filosofi atau profesor dari University of Chicago. Jadi kenapa ini menjadi yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, mungkin nantilah sesi berikutnya. Karena dasarnya dari sini ini bisa kemana-mana, Kang Aulia. Sama seperti tadi pemahaman mengenai hipnosis. Hipnosis di Indonesia pemahamannya adalah relaksasi pada fisik, padahal sebetulnya bukan. Salah banget. Saya tidak tahu ya, saya juga anak Indonesia ya, tapi hal-hal yang prinsip itu banyak yang salah. Seperti waktu menyikat gigi ya. Waktu menyikat gigi itu bukan lagi mandi pagi, tapi 30-60 menit setelah makan. Karena kalau tidak dilakukan itu, dampaknya adalah si emailnya jadi justru erosi. Nah, ini hal-hal pemahaman yang prinsip ini banyak yang tidak tepat, akibatnya diterima oleh alam bawah sadar kita ya, Mas Adi. Jadi nggak ajeg gitu. Itu tugas kita mungkin di institusi pendidikan, tugas menjadi kewajiban kita bersama-sama sehingga menjadi sinergis. Itu yang berikutnya. Lalu tadi yang terlintas juga kepada saya mengenai tadi ya perspektif tadi Mas Adi bilang ego personality dan lain sebagainya ya, Mas Adi. Kayaknya saya terdengar tadi ego personality ya, ego state yang Watkins ada 3 bagian itu ya, Mas Adi ya. Kondisi sadar dan tidak sadar itu ya. Nah, kalau saya mengkritisinya pada kurikulum yang Mas Nadim bilang berkarakter lah dan lain sebagainya, sehingga ini mulai dari awalnya dari mana gitu, berhubungan dengan hipnosis. Karena kalau berbicara hipnosis ini pasti multidisipliner aspek. Karena saya lihat, saya dan Mas Adi ini sekarang sudah, kalau Mas Adi sudah di main teknologi ya, kalau saya berpikir ke arah sana sudah, tapi saya mau actionnya itu apple to apple-nya harus ada teman ya. Nah, nampaknya saya belum dalam hanya beberapa waktu dengan Mas Adi, TikTok-nya cepet banget gitu. Hanya lewat chat saja sebetulnya. Itu juga chatnya saya lagi masak sebetulnya, untuk nggak gosong. Untuk kurikulum yang perlu dipahami adalah dosen itu sebetulnya tidak cukup, atau tenaga pendidik, kalau di sini ada tenaga pendidik juga, tidak bermodal pintar di bidang expert konten. Tapi dia juga harus perlu mengembangkan kecakapan. Sehingga bahkan tidak kalah pentingnya bagi dosen itu bukan hanya mempresentasikan materi pelajaran, tapi bagaimana membangun frame of reference. Frame of reference dalam diri mahasiswanya. Yang di dalam frame of reference tadi, dia harus mempunyai terdapat habit of mind, point of view dari sesuai dengan disiplin ilmunya, seperti saya dalam bidang kedokteran gigi, melalui proses critical reflection. Jadi telah kritis ke dalam. Self-talk tadi ya Mas Adi, self-talk. Kata kunci area hipnosis ini berada di area self-talk tadi. So, berdasarkan pengalaman saya selama 15 tahun menjadi dosen, saya lebih kepada bagaimana saya membangun proses percakapan dengan mahasiswa saya. Mungkin ada mahasiswa saya di sini, ada Aulia mungkin yang hadir, yang bersama Mas Kang Aulia juga ada, bersama Pak Andri juga ada di sini mungkin hadir, yang berhasil menulis artikel mengenai hipnosis dalam 3 cabang ilmu. Itu mahasiswa S1 loh. Luar biasa. Kenapa? Karena ketika proses membimbingnya, saya dan teman-teman grup hipnosis itu membangun tadi habit of mind tadi. Nah, jadi mulainya ini telaahnya adalah bagaimana mengganggu proses percakapan. Rujukannya sebetulnya ada buku Mary Adam ya kalau nggak salah ya. Change Your Question That Change Your Life, salah satunya, atau nggak Teaching at That Change Life.
of the transformative and practical guide. Nah, mengembangkan percakapan dalam pembelajaran, ini karena kita sedang learning online dan lain sebagainya, development learning conversation, ini menginspirasi pembelajaran melalui percakapan ini di area hypnoteaching sebetulnya. Jadi kalau di searching, masukkan saja hypnoteaching di googling, itu sudah banyak. Tapi pijakan awalnya, maaf ya, sorry to say, grand teorinya agak kurang pas. Nah, artinya kalau berbicara hypnoteaching, kepakaran seorang linguis yang akan bergerak di sini dalam analisis wacana. Kalau di Unpad sudah ada satu grup dengan hipnosis Unpad, Ibu Nani Darmayanti. Nah, tapi bekal tadi ya, Kang Aulia dan Bapak Ibu semua juga Mas Adi, di sini ada Prof. Melani Sadono juga dari Trisakti. Beliau adalah dulu bersama-sama dengan saya anak didiknya juga ketika merubah health professional project kurikulum di kedokteran gigi berapa tahun yang lalu gitu ya, lebih dari 10 atau 12 tahun. Berarti kata kuncinya adalah bekal of mind dan point of view akan kepakai sepanjang hayat kan, lifelong learning itu. So, sehingga sebagai dosen kita sebetulnya bukan hanya menjual teori, tapi kita memfasilitasi mahasiswa melakukan proses transformasi menjadi pribadi yang lebih mumpuni tadi, mengakselerasi learning and growth. Jadi kalau mereka bisa pintar itu, kalau saya bilang ke anak-anak, ke mahasiswa saya, kamu pintar, mau pintar tuh gampang, tinggal buka aja, googling aja, gampang. Tapi mendesain, dia mempunyai point of view, kerangka berpikir kritis kan harus by design. Begitulah kurang lebih. Mungkin Mas Adi bisa menambahkan, karena Mas Adi salah satu pendiri Adi Gunawan Institute ya, Mas Adi? Ya. Okay. Baik, mungkin gini, ini karena saya terbatas waktu ya. Oh iya, betul. Ya. Jadi ini ada 2 pertanyaan, tapi menurut saya ini sangat penting dan memang, jadi ini dari banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, tapi ini saya coba screen dan mohon untuk bisa dijawab. Mungkin ini untuk Pak Adi, bahwa di era work from home ini, Pak Adi, katanya orang dituntut untuk terus-menerus Zoom atau Google Meeting, sehingga bisa memunculkan yang namanya Zoom atau Google Meeting fatigue gitu ya. Sehingga kalau melihat screen itu menjadi nggak tempting lagi gitu, bahkan mungkin jadi mual ya katanya gitu. Nah, apakah sudah ada penelitian bahwa jika terpapar terus-menerus dengan pekerjaan yang tadinya kalau bukan work from home itu ada jalan kakinya, duduk, bikin kopi, kemudian beraktivitas, kemudian nulis. Nah sekarang orang begitu bangun kerja langsung di depan komputer sampai nanti sore gitu. Apakah dampak ekstrim ini, stimulasi ekstrim ini akan berdampak pada rutinitas atau pada gelombang otak yang diterima, Pak Adi? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ini ya. Satu hal yang kita perlu sadari bahwa ini tidak akan terus, itu saja. Ya, tidak mungkin kita akan sampai tahun depan work from home. Saya yakin banget ini dalam beberapa bulan harusnya ini sudah bisa reda ini. Ini keyakinan saya ya, dan ini membuat saya nyaman. Apakah kalau kita terus-terusan terpapar seperti begini, ini akan membuat kita fatigue atau tidak nyaman atau apa? Jawaban saya ini bergantung. Saya di depan laptop 1 hari itu bisa 10 jam saya. Ya, tapi saya melakukan hal yang saya sangat suka. Diskusi seperti begini, kalau kita lanjutkan 2 jam lagi, saya masih kuat dan I'm very happy. Kenapa? Bertemu dengan teman-teman akademisi dan berjumpa dengan orang-orang cendekiawan, ilmuwan, diskusi hal begini, bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan jarang sekali saya bisa dapatkan. Jadi saya justru menunggu, nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk teman-teman Unpad buat acara yang lain dan itu sesuai dengan CP disiplin ilmu, saya pasti akan mengikuti. Kenapa? Karena saya belajar, bukan hanya work from home, tapi saya juga study, learn from home. Nah, idealnya begini, memang kita seharusnya itu seimbang. Kalau kebanyakan orang, sama juga saya, bangun, sudah di depan laptop. Tapi saya menyelingi dengan apa? Setiap pagi saya melakukan senam energi. Ini antisipasi, karena kan tidak bisa nge-gym sekarang. Gym tutup nih.
Kalau jalan keluar, nggak boleh, katanya kita social distancing. Jadi apa yang dilakukan, ya sudah, di rumah setiap pagi senam energi. Kemudian saya melakukan meditasi kurang lebih 1 jam. Itu untuk membuat pikiran saya tenang, hati saya damai. Nah, senam energi di pagi hari ini bisa bertahan untuk sampai sehari. Jadi kita semacam dicas, ini sangat bagus. Dan kalau teman-teman tidak melakukan ini, saran saya adalah, dalam kita belajar ya, yang saya pahami adalah bahwa kemampuan kita fokus optimal itu kurang lebih 30 menit rata-rata, 30 menit maksimal ya. Jadi kalau kita sudah kurang lebih 30 menit ya berdirilah, regangkan badan, jalan sini dulu beberapa saat, setelah itu baru kembali. Sebisa mungkin menghindari kita nonstop bisa 4 jam, 5 jam terus di depan layar. Kenapa? Ini tidak baik buat kesehatan kita. Kita masuk ke hidup yang tipe sedentary, hidup yang jarang gerak, dan ini juga tidak baik buat kesehatan kita. Tapi kalau Anda suka dengan apa yang Anda lakukan, Anda bisa lihat anak-anak, pagi sampai malam mereka akan di depan layar. Apa yang mereka lakukan? Mereka main game. Ini mereka suka, benar nggak? Dan mereka tidak merasa fatigue. Yang fatigue siapa? Orang tuanya yang lihat. Baik. Saya kira sangat clear ya. Jadi highlight dari Pak Adi bahwa kita harus punya awareness mengenai pekerjaan kita ya. Jadi mungkin kalau bosnya galak, kemudian demanding ya jadi mual ya lihat pekerjaan gitu ya di laptop. Tapi ternyata ketika melakukan sesuatu yang disukai dan kita bisa mengatur ritmenya, berdiri, beraktivitas dan lain sebagainya, itu bisa disiasati lah. Dan selalu tanamkan dalam hati bahwa ini tidak akan selamanya, gitu. Ya, betul. Karena ini kalau saya pernah baca satu buku itu orang Indonesia di kamp konsentrasi Nazi. Itu yang nulis Pak Parlindungan Lubis, beliau itu seorang dokter dari Belanda yang waktu Perang Dunia Kedua itu ditangkap konsentrasi Nazi. Highlight yang bisa saya petik dari bukunya beliau menyampaikan bahwa yang terpenting ketika kotak Pandora itu dibuka, semua mara bahaya kebuka. Yang terpenting yang harus dijaga adalah hope, harapan. Jadi beliau itu selalu berharap tiap hari, besok ini akan berakhir dan saya harus melakukan sesuatu. Besok akan melakukan sesuatu. Jadi itu ternyata lesson learned dari buku yang ditulis itu bahwa harus menempatkan hope bahwa ini tidak akan selamanya dan ternyata kita akan punya positif. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber, sekaligus nanti saya akan minta closing statement mengenai ini. Katanya dampak dari COVID-19 ini tidak hanya kepada orang-orang yang dalam kategori white collars gitu ya. Artinya yang blue collars, orang-orang yang tidak keluar rumah, tidak dapat uang, itu sangat terdampak sekali gitu. Jadi kalau mereka tidak hanya cemas mengenai keterpaparan penyakit, tapi mereka cemas secara ekonomi gitu. Nah, jadi ada nggak tips yang bisa disampaikan oleh Pak Adi atau dari Mbak Gilang, bagaimana ya gitu, agar masyarakat yang terdampak secara keras dalam tanda kutip gitu ya, misalkan kalau seseorang misalkan yang pekerjaannya buruh, maka kalau dia nggak ngangkat barang, nggak dibayar gitu. Nah, sekarang pekerjaannya nggak ada. Jadi, mereka tidak hanya cemas dengan penyakit, tapi mereka cemas dengan saya besok bisa menghidupi atau tidak gitu. Nah, urusan perut ya, urusan perut. Ya, betul. Ada nggak? Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus nanti saya minta closing remark untuk bersama-sama. Jadi tidak hanya kaum yang diuntungkan saja atau the have saja yang akan bisa melewati COVID ini dengan baik, tapi juga layer yang ada tadi saya sampaikan juga bisa terbantu gitu. Gimana Pak Adi atau Pak Jun? Ya, Mas Adi dulu atau aku dulu? Saya dulu, oke. Kalau saya mulainya dari pemahaman dulu ya, pemahaman kalau kita ini sukses kayak kalau saya melihat di Indonesia atau di mayoritas lah saya bergaul dengan teman, selalu patokannya itu pada materi ya, pada uang gitu. Nah, padahal sebetulnya
sukses, apa yang namanya kaya dan lain sebagainya, bukan hanya itu gitu. Kita bisa mensyukuri apa yang sedang kita punya saat ini. Jadi kalau misalnya sekarang tadi Kang Aul bilang, bagaimana kalau orang yang terdampak lalu dia tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kalau yang terdampak itu mempunyai mindset bahwa dia itu harus dia akan bahagia kalau misalnya dia pergi jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, itu nggak akan masuk itu kalimat sugesti yang akan diberikan oleh misalnya saya dan Mas Adi berikan, karena mindset di awalnya juga belum ajub gitu. Nah, karena orang-orang yang seperti itu dia hanya perlu hidup kan, jadi perlunya makan, berarti artinya kembali lagi refleksinya adalah bersyukur. Mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Bukankah orang yang paling kaya itu bukan orang yang punya banyak uang loh. Tapi dia merasa cukup. Apa yang sudah saya punya saat ini, saya merasa cukup. Itu adalah indikator ukuran kaya gitu. Jadi ngapain punya uang banyak tapi dia tidak bersyukur dan tidak menikmati. Atau ngapain dia umurnya panjang tapi sakit-sakitan gitu. Nah, mungkin Mas Adi, apakah sepaham dengan saya? Ya, ini terima kasih. Jadi saya memberikan sedikit perspektif yang agak berbeda ya, tapi sebenarnya sinkron. Saya bisa memahami teman-teman yang terdampak secara sangat signifikan karena kondisi seperti ini. Ya. Betul, kita memang perlu menjaga pikiran kita. Untuk teman-teman yang berada di kondisi yang tidak begitu menguntungkan, di mana mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan karena mereka berhenti bekerja, ini pasti akan sangat mengganggu. Nah, dalam terminologi kami dalam hipnoterapi klinis, ini disebut dengan unresolved present issue, di mana ada sebuah masalah dan masalah ini terus berlangsung nih. Bagaimana cara mengatasinya? Yang saya bisa sarankan adalah kita perlu melakukan sebuah tindakan nyata. Bagi kita yang terberkati, yang punya rezeki lebih, kita bisa melakukan upaya sadar untuk bisa membantu saudara-saudara kita ini. Misalkan ini, ada salah satu, bukan salah satu, pembimbing saya di UGM, itu Profesor Muhajir, kapan hari sempat share mengenai kegiatan yang beliau lakukan selama pandemi ini. Jadi beliau punya sebuah yayasan dan beliau memberikan makanan, membantulah kepada masyarakat yang tidak mampu dan memberikan makanan ini free. Jadi setiap hari itu menyediakan berapa ratus kotak dan itu berasal dari donasi. Jadi kita bersama-sama menggerakkan apa yang kita punya dan kita membantu. Memang ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah ya, tapi paling tidak kita membantu meringankan. Dan untuk menyelesaikan ini kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Pemerintah punya porsinya, mereka melakukan upaya maksimal menurut apa yang bisa mereka lakukan. Nah, sekarang kita sebagai sesama anggota masyarakat, kita melakukan yang bisa kita lakukan sebaik yang kita bisa lakukan. Dan sambil juga berdoa agar supaya ini bisa segera berakhir dan hidup kita bisa kembali normal. Jadi seperti itu, Pak Aulia. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, jadi saya kira tadi penjelasan sudah sangat clear ya mengenai beberapa hal, dan tadi sudah ditutup dengan closing remark bahwa hal yang harus berguna adalah bagaimana kebermanfaatan ilmu ini untuk masyarakat secara luas dan sampai ke berbagai kalangan. Jadi ini untuk PR kita semua untuk senantiasa bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau saya sampaikan bahwa saya tidak akan menyimpulkan bincang positif ini, tapi intinya bahwa banyak lesson learned dari dua narasumber yang luar biasa dan sangat memiliki kompetensi dan juga pengalaman di bidangnya untuk bisa bermanfaat terhadap masyarakat. Jadi kalau saya misalkan harus menutup dengan remark, saya sampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama adalah kekuatan hati. Artinya resiliensi atau mentalitas kita. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, berpikir positif. Dan yang keempat adalah solidaritas. Jadi kita jangan hanya kita ingin selamat sendiri, tapi orang lain tidak. Jadi
justru COVID ini mengajarkan kita semangat untuk berbagi, gitu ya, dan senantiasa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ini merupakan perenungan buat kita kaum manusia ya Pak Adi dan Mbak Gilang ya, bahwa ternyata masih banyak hal-hal yang perlu kita gali lebih dalam akan pemfungsian kita sebagai manusia ya, agar lebih bermanfaat. Bukan main, tadi seperti disampaikan oleh Pak Adi, kalau bicara dengan para expert, sore juga oke ya. Jadi sampai ngabuburit itu aman gitu. Tapi ternyata kalau chatting sama Mas Adi itu bisa terus nggak berhenti gini aja. Ya, sampai lupa masak ya. Sampai bosan ya Mas. Aduh. Nah, gitu. Baik, saya sampaikan terima kasih sekali lagi buat Pak Adi Gunawan. Sama-sama. Suatu kehormatan dan juga berkah buat kita semua bisa bertemu di forum ini, forum virtual. Se-Indonesia hadir dari tadi saya sampaikan dari Bali. Oh iya, boleh nggak Mas Kang? Saya menyapa beberapa senior saya karena saya merasa terhormat sekali ya beliau menyempatkan dan berusaha untuk hadir. Soalnya kan bukan ABG lagi, mungkin senior saya ini ada para guru besar yang luar biasa yang sudah sejak tadi subuh kayak Prof. Diana Harding gitu. Beliau ini gimana cara masuknya Neng gitu ya. Aduh, saya benar-benar terharu sekali. Mohon izin saya menyapa Prof. Diana Harding, Prof. Melanie Sandono, lalu ada Dr. Yanti, Ketua Persatuan Dokter Gigi Cabang Bandung. Lalu ada Ketua Medok ya, Medical Dokter Motoris Harley ini, ada Dr. Diki. Lalu ada Wakil Ketua Harley Davidson. Jadi ini kaum motoris juga ada di dalam satu platform ini, Kang Roni Oktavia atau Kang Ronco ini. Lalu ada juga komunitas sepeda ya, karena ini juga heboh juga komunitas sepeda. Ada Bro Kokok Bandung, Kang Dado, lalu WCC Women Club Bicycle. Lalu ada make up juga masuk sini, make up Anina juga ikut juga hadir di sini. Lalu Ketua Relawan COVID-19 RSUD Cibabat Dr. Adi Nugraha. Terus ada Biang Lala, sponsor kita yang memberikan door prize, Biang Lala. Lalu Indri Albis, lalu penerbit Kawan Pustaka. Terus teman-teman dari yang buku Jangan Lelah Berproses, Mas Dwi Indra Purnomo yang hari ini kebetulan berulang tahun. Terima kasih, bukunya sangat bermanfaat karena kenapa saya bilang bermanfaat? Karena saya membaca dan mempraktekkan. Lalu madunya juga terima kasih. Itu saja. Oh, satu lagi Dr. Ahmad ya, Dr. Ahmad Ketua Bapeda Pemda DPRD Kabupaten Sumedang tadi sudah bilang saya mau bertanya tapi ini saya nggak bisa masuk aja. Oke Kang, aku bilang ditampung dulu gitu, Kang Rahmat. Terima kasih itu. Mungkin mohon maaf kalau tidak ada yang tersebut. Sivitas Akademika Unpad, jadi artinya semua sudah terwakili kalau Sivitas Akademika Unpad. Terima kasih, hari ini memang luar biasa. Ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Adi, buat Mbak Gilang. Tadi sudah disampaikan bahwa ini terlaksana berkat kerjasama antara Universitas Pajajaran, Direktur Inovasi dan Korporasi, serta berbagai pihak pendukung yang menjadi sponsor tadi ya, menjadi sponsor untuk ini. Perlu disampaikan bahwa nanti akan dihubungi melalui email ya. Ada 10 orang tadi yang sudah bertanya dan saya pertanyaannya, kemudian mungkin ada tambahan beberapa orang yang akan dihubungi oleh panitia melalui email untuk perolehan tadi door prize dari berbagai sponsor tadi. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sehat selalu, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Adi dan Mbak Gilang menjadi keberkahan dan menjadi amalan baik buat kita semua. Terima kasih, saya kira karena tidak ada closing ceremony ya, Mbak Gilang dan yang lainnya. Ya. Kami segenap Sivitas Akademika Universitas Pajajaran tadi sudah sampaikan oleh Bu Rektor, mengucapkan terima kasih. Ini hari Sabtu yang sangat produktif ya, jadi hari Sabtu yang bermanfaat. Ya, terima kasih atas animo masyarakat yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan sekali lagi kita sehat selalu. Kemudian jangan lupa bahagia ya. Sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Kemudian ingat solidaritas, bahwa satu-satunya menyelesaikan pandemi COVID-19 ini tidak hanya menang sendiri, tapi kita akan menang bersama-sama. Baik, terima kasih.
Demikian, mohon maaf jika ada saya salah kata, itu hanya kesilapan saya sendiri. Mudah-mudahan kita bertemu di event yang lain dan akan lebih. Terima kasih. Goodbye buat semuanya. Gitu. Selamat menjalankan aktivitas, juga selamat menjalankan ibadah bagi yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.